Halo teman-teman semuanya, kembali lagi ke video Math Club untuk pertemuan yang keempat. Jadi pada kesempatan kali ini aku akan membahas tentang statistika elementer, lebih tepatnya ke arah rata-rata. Nah, yang akan aku bahas di sini adalah rata-rata geometrik dan rata-rata harmonik, atau yang biasa disebut geometric mean dan harmonic mean. Untuk peringatan aja, jadi di video ini jangan kalian terima mentah-mentah gitu ya, karena angkatan kita nggak belajar ini. Jadi aku dibantu teman aku ini dibuatkan materinya melalui internet dan sedikit baca-baca dari buku cetak kalian. Oke, jadi kita langsung mulai aja ya. Oke, jadi langsung aja yang pertama itu geometric mean. Geometric mean ini rata-rata ukur. Jadi rata-rata ukur itu adalah rata-rata yang diperoleh dengan mengalihkan semua data dalam suatu kelompok sampel, kemudian diakar pangkatkan dengan banyak data sampel tersebut. Karena mengikuti proses angkar pangkat, maka apabila terdapat unsur data yang bernilai negatif, maka rata-rata ukur tidak bisa dilakukan. Jadi di sini datanya tidak boleh ada yang negatif. Nah, kita kan biasanya ada data tunggal dan data berkelompok ya. Ini yang pertama kita bahas data tunggal dulu. Jadi rumus untuk geometric mean untuk data tunggal itu ada dua. Sebenarnya satu, yang satunya itu turunan rumusnya aja. Jadi yang cara biasanya ini yang tadi disebutkan di atas. Jadi kita kalikan semua datanya, lalu kita akarkan dengan pangkat dari jumlah data sampel tersebut yang biasa kita sebut N. Oke, jadi cara pertama itu G, ini biasa kita sebut sebagai geometric mean. Jadi semua data kita X1 dikali X2 sampai Xn ini semua dikalikan. Biasanya ditulis dengan lambang seperti ini, ya yang di sebelahnya ini. Itu tandanya perkalian dari XI, di mana I dari 1 sampai N. Jadi X1 dikalikan X2, dikalikan X3, dan seterusnya sampai Xn. Lalu semuanya ini kita akarkan dengan pangkat jumlahnya atau yang biasa N kita sebut ini. Nah, cara ini ya sebenarnya kita nggak bakalan ngitung secara manual karena pasti dikasih menggunakan kalkulator atau menggunakan R ya. Kalau misalnya kalian ngerasa lebih susah, apalagi manual ya, karena kan kalau manual kita kalikan X1, X2, X3, X4, dan seterusnya itu bakalan besar banget kan. Nah, makanya diturunkan rumusnya menjadi menggunakan logaritma. Nanti hasilnya akan menjadi log G sama dengan 1 per N jumlah dari log data kita. Jadi X1 kita log, ditambah log X2, ditambah log X3, dan seterusnya dijumlahkan lalu dibagi dengan N. Kok bisa dapat rumusnya kayak gini? Jadi ruas kiri dan ruas kanan kita saling logkan. Jadi aku tulisin di sebelah sini aja. Di sini ada log G. Jadi ruas kanan dan ruas kirinya dilogkan. Karena ini akar N, jadi kan kita bisa bikin dalam bentuk pangkat menjadi ini X2 Xn dikali pangkat 1 per N. Nah, kita tahu sifat dari logaritma itu jika kita punya log A pangkat B, maka sama dengan B log A.
Jadi di sini super n-nya bisa dikeluarkan. Super n. Nah, untuk ya boleh lanjut mulai. Log x1 bla bla bla. Nah, kita tahu juga sifat dari logaritma. Misalkan saya punya log A kali B sama saja dengan log A ditambah log B. Jadi di sini 1/n dikali log x1 ditambah log x2 sampai log n. Nah, ini bisa dilambangkan dengan sigma. Jadi, sigma dari log, dimana I-nya di sini indeks ya. I sama dengan 1 sampai N. Jadi rumusnya itu tinggal dipakai aja. Tapi biasanya sih yang pakai cara biasa ya, karena kan kita pakai kalkulator yang bekerja kalkulator kita, jadi nggak terlalu masalah. Kita ke contoh dulunya aja. Contoh soal pertama, diketahui data suku bunga tabungan beberapa bank adalah sebagai berikut. Ada 6,75, ada 5,75, 6,50, 6,25. Oh, ini keulang lagi. Di sini kita hapus aja. Dari 675. Ini keulang 2 kali. Oke, jadi di sini kita punya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ada 10 data. Jadi yang pertama-tama kita lakukan adalah mengalihkan semua data yang kita punya. Jadi 6,75 dikali 5,75 dikali 6,5 dikali 6,25 dikali 6,25 dikali 6,1 dikali 5,7 dikali 5,9 dikali 6,25 dan dikali oleh 5,6. Lalu kita akarkan pangkat 10 karena di sini kita punya n sama dengan 10. Nanti pakai kalkulator hasilnya dapat segini, diakarkan hasilnya segini. Kalau kalian penasaran dengan cara keduanya, itu kalian bisa lihat di sini. Kita logkan semua datanya. Jadi log dari 6,75, log dari 5,75 dan seterusnya dijumlahkan lalu dibagi dengan 10. Nah, tapi ini belum selesai. Kenapa? Karena yang kita dapat di sini adalah log G. Gedean ya. Jadi di sini yang kita dapatkan ini log G-nya, belum G atau belum mencapai hasil akhir yang kita mau, yaitu G-nya. Bagaimana caranya untuk mendapatkan G? Jadi logaritma itu kan misalkan log A sama dengan B, berarti di sini adalah ketika kita mencari A, maka ini adalah 10 pangkat B. Jadi kita cari di sini G sama dengan 10 pangkat 0,7849 bla bla bla, hasilnya adalah 6,095. Hasilnya akan sama, mungkin untuk koma di belakangnya pasti akan beda karena kita ada pembulatan. Lalu kita ke rumus rata-rata ukuran pada data berkelompok.
Jadi untuk data berkelompok kan biasanya kita dapat tabel nih. Data yang sekian ada berapa interval frekuensinya atau yang biasa kita sebut FI. Nah, untuk rumusnya menggunakan logaritma di sini. Jadi dia log G sama dengan sigma dari FI dikali log XI per sigma dari FI. Jadi di sini kita logaritma semua XI-nya dulu. Jadi data kita log, lalu dikalikan dengan FI-nya, lalu semuanya dijumlahkan, lalu dibagi dengan FI-nya, semua FI-nya. Nah, untuk lebih jelasnya mungkin langsung ke contoh aja. Jadi di sini hitunglah rata-rata ukur dari data berkelompok di bawah ini. Jadi di sini ada kelas 7 sampai 9 dengan interval frekuensi 8 dan seterusnya. Ini ketika kita jumlahkan hasilnya adalah 30. Nah, biasanya itu kita bikin tabel baru lagi, jadi mempermudah kita menghitung seperti ini. Jadi kita punya tabel XI. XI ini adalah rata-rata dari kelasnya ya, frekuensinya dari 7 sampai 9, rata-ratanya 9 atau tengahnya, titik tengahnya. 10 sampai 12 ini 11 dan seterusnya. Dengan FI-nya itu 8, 5, 6, 7, 4. Ini kalau dijumlahkan tadi 30. Nah, lalu kita logaritma XI-nya. Jadi log dari 8 itu 0,903 itu 1. Logaritma dari 11 adalah 1,0414 dan seterusnya. Lalu hasil ini dikalikan dengan FI-nya. Jadi 8 dikali 0,9031 hasilnya 7,2247 dan seterusnya sampai ke bawah. Lalu kita jumlahkan. Jadi FI log XI ini kita jumlahkan. Si 7,2247 ditambah ini hasilnya 33,1257. Lalu kita tinggal masukkan ke rumusnya. Rumusnya tadi adalah logaritma dari G sama dengan sigma FI log XI, ya kan? Aku tulis ulang aja. Log G sama dengan sigma dari I sama dengan 1 sampai N FI log XI per sigma FI-nya dengan I sama dengan 1 sampai N. Ini siapa tadi? Kita lihat di atas, di sini adalah 33,1257 dan si FI ini si 30-nya. Jadi kita lihat di sini ada 33,1257 dibagi 30 sama dengan 1,1043. Yang perlu diingat adalah ini masih logaritmanya. Seperti yang di atas tadi yang data tunggal. Untuk mencari G-nya, kita tinggal 10 pangkat hasil dari log G-nya. Nanti kita dapat 12,7113. Oke. Kemudian untuk rata-rata harmonik. Jadi apa sih rata-rata harmonik itu? Jadi rata-rata harmonik adalah rata-rata yang dihitung dengan cara mengubah semua data menjadi pecahan, di mana nilai data dijadikan sebagai penyebut dan pembilangnya adalah 1. Jadi kita punya jumlah, ketika kita punya data, jadi kita bikin pecahan 1 ditambah X2 ditambah seterusnya sampai XN. Nah, setelah dijumlahkan, dia akan menjadi pembagi dari jumlah data atau yang biasa kita sebut dengan N.
Jadi apa namanya? Secara umum rumusnya ditulis seperti ini. Jadi rata-rata harmonik sama dengan N per sigma dari I sama dengan 1 sampai N 1 per XI. Kalau misalnya di buku cetak kayaknya aku lihat H sama dengan N itu kan jumlah semuanya, jumlah semua porsinya ya. Jadi misalkan di sini 7, misalnya data ini deh, 7, 6, 8, 10, 8, 8, 9, 12, 9, 11. Berarti kalau misalnya kita data jadi satu kan 6 jumlahnya ada 1. 7 jumlahnya 1. 8 di sini ada 3 ya. 9-nya ada 2. Lalu 10 ada 1, 11-nya ada 1, dan 12-nya ada 1. 1, 2, 5, ya 10. Nah, kalau misalnya di buku, apa itu rata-rata harmonik? Itu ketika semua datanya mempunyai proporsi yang berbeda. Maksudnya apa? Seperti ini misalnya. 8 ini jumlahnya ada 3. 9 ini jumlahnya ada 2, sisanya 1. Nah, jadi kalau di buku ditulisnya, ini aku geser aja biar muat. Jadi data harmonik di sini adalah W1 ditambah W2 ditambah sampai WJ. Siapa W-nya ini? Ini. Jadi misalkan ini W1-nya, ini W2 sampai WJ per jumlah dari J sama I sama dengan 1 sampai J, di mana WI per XI. Oke. Jadi WI-nya ini 1, per-nya XI-nya si 6. Berarti kan sebenarnya ini sama dengan yang ditulis di sini ya. Yang aku kotakin ini. Hanya saja ini karena tidak dijumlahkan, misalnya 8-nya ada 3. Makanya semuanya 1 per XI. Kalau ini kan jadi langsung aja dimasukin. Jadi di sini 1 tambah 1 tambah 3 tambah 2 tambah 1, 1, 1 alias N kan total semuanya. Ini 10. Nah, untuk yang bawahnya di sini ada 1 per 6. Jadi 1 per 6 ditambah 1 per 7 ditambah 3 per 8 ditambah 2 per 9 ditambah 1 per 10 ditambah 1 per 11 ditambah 1 per 12. Ini kan sama aja kalau misalnya kita tulis 1 per 6 ditambah 1 per 7 ditambah 1 per 8 ditambah 1 per 8 ditambah 1 per 8. Jadi kan 1 per 8-nya muncul 3 kali. Hasilnya akan sama dengan 3 per 8. Jadi rumus yang di buku itu sama dengan yang aku tulis di sini. Hanya saja itu, di sini tidak dijumlahkan semuanya, yang X-nya sama, data yang sama itu tidak dijumlahkan. Dia masih 1 per 1 gitu. Makanya di rumusnya ini selalu 1 per XI. Sedangkan di buku WI per XI. Seperti itu. Nanti ya, untuk soalnya ya kita langsung aja. Jadi kita punya data, lalu ditanyakah berapakah rata-rata harmonik lama pertandingan tersebut, ya tinggal pakai rumusnya aja. Total datanya kan ada 10, berarti 10 per 1 pernya data kita lalu dijumlahkan.
nanti hasilnya 8,467. Lalu untuk rata-rata yang satunya lagi yang sudah biasa kita temui yaitu rata-rata yang biasa kita sebut dengan X bar gitu. Ini rata-rata aritmatika. Biasanya kita jumlahkan semua XI-nya sampai dari XI per N. Ini yang biasa kita pakai ya untuk rata-rata apapun. Nah, biasanya kenapa sih ada rata-rata aritmatika, ada rata-rata geometri, ada rata-rata harmonik? Nah, di sini aku mau kasih tahu dulu hubungan dari rata-rata aritmatik, geometrik, dan harmonik. Jadi misalkan G ini rata-rata geometri dan X bar adalah rata-rata aritmatika dan H adalah rata-rata harmonik, maka nilai dari ketiga jenis rata-rata tersebut dalam suatu kelompok data adalah, jadi H itu akan hasilnya paling kecil atau sama dengan, lalu baru geometrik, baru X barnya. Nah, rata-rata geometrik itu gunanya buat apa sih? Nah, jadi rata-rata geometrik itu biasa digunakan untuk melihat persentase perubahan dari suatu kuantitas. Jadi misalkan pada contoh nih, dia data suku bunga tabungan beberapa bank. Jadi suku bunga itu kan dia dalam bentuk persenan. Jadi 6,75%, 5,75%. Nah, itu yang di rata-ratakan. Jadi untuk persenannya. Jadi biasanya ini soal-soalnya berkaitan dengan suku bunga. Sedangkan untuk rata-rata harmonik, di sini rata-rata harmonik. Jadi rata-rata harmonik itu biasa digunakan untuk menghitung kecepatan, rata-rata kecepatan. Atau kalau misalnya seperti contoh satu nih, kan suatu permainan bridge terdiri dari 10 meja. Jadi ada 10 meja berbeda, itu ada pertandingan bridge. Nah, pada pertandingan tersebut ingin diketahui rata-rata lama bermain dalam satu set kartu bridge. Ini kan hampir sama seperti misalnya menghitung kecepatan rata-rata. Nah, pada pertandingan pertama dihitung lama bermain untuk setiap set kartu di setiap meja. Nah, hasilnya itu ini. Ini dalam menit. Jadi biasanya nih berhubungan dengan waktu ya, kalau menurut aku. Sedangkan untuk yang geometrik berhubungan dengan persentase. Seperti contohnya ya bunga tadi, karena bunga itu dalam persentase. Mungkin segitu aja untuk video kali ini. Mohon maaf jika misalnya ada kesalahan. Sekali lagi aku ingetin kalau misalnya kita ini nggak belajar materi ini. Jadi kalian jangan terima mentah-mentah gitu. Kalian boleh dipikirkan lagi, diresapkan lagi. Mungkin kalau misalnya aku ada salah kata atau semacamnya, boleh langsung didiskusikan di grup Math Club. Jadi semuanya bisa tahu kalau ternyata ada yang salah. Seperti itu. Terima kasih udah menonton video ini. Semoga video ini bermanfaat untuk kalian semua. Sekian dan terima kasih.